Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Boleh lambaikan tangannya, baik yang di Zoom maupun di gereja. Hari ini Minggu Advent yang keempat atau Advent yang terakhir dalam urut-urutan hari-hari raya gerejawi. Dan tema yang digunakan oleh Sinode ialah menanti dengan sukacita atau sukacita dalam penantian. Saudara-saudara, menanti itu kan bahasa lainnya menunggu. Dan salah satu pekerjaan yang cukup membosankan, salah satu pekerjaan yang sering menimbulkan emosi itu menunggu atau menanti. Menunggu istri lagi dandan sebelum keluar dari kamarnya, menunggu suami yang belum mandi, menunggu anak-anak yang belum bangun, ya, menunggu bis, menunggu kereta api, menunggu jam pesawat terbang, semuanya serba menunggu dan harus kita akui dalam banyak kesempatan. Menunggu ini seringkali menimbulkan problem. Sampai-sampai ada sebuah lagu ya yang terkenal, seorang penyanyi dari Timor namanya Obi Mesak. Judul lagunya masih ingat, Kisah Kasih di Sekolah. Resah dan gelisah menunggu di sini. Nah itu saya ingat betul itu lagu itu. Sampai dia malu terhadap semut-semut merah yang sedang antrian. Dan mereka menatap dia. Lalu dia menjawab, ku tunggu pacar jawabku. Waduh, itu lagu ya zaman-zaman purbakala. Sampai-sampai dia malu terhadap semut yang menatap. Karena menunggu. Tunggu di mana? Di sudut sekolah. Sekarang kita tunggu di sudut-sudut jalan raya. Kita tunggu di bandara. Kita tunggu di stasiun kereta api. Kita tunggu di halte bis. Dan sekarang gereja menunggu jemaat di Zoom online. Bahkan menunggu di teknologi virtual. Dan itu menimbulkan kegelisahan. Itu menimbulkan kerisauan. Ibu-ibu yang menunggu anaknya pulang sekolah, penuh dengan kekhawatiran karena jalan raya, karena ancaman COVID, dan terus-menerus menjadi pergumulan banyak orang, tidak hanya orang Kristen, tapi setiap orang di berbagai tempat. Dalam satu minggu ini saya menjalani masa-masa penantian yang luar biasa. Saya terbang ke Denpasar, terbangnya 1 jam 30 menit, tapi menunggu terbangnya 3 jam. Karena ada proses protokol kesehatan. Untuk terbang ke Atambua saya harus tunggu 25 jam di Denpasar. Dan terbang 3 jam sampai di Atambua untuk naik kapal laut ke Pulau Wetar, saya harus tunggu hampir 4 jam. Setelah itu naik kapal dari Atambua ke Pulau Wetar, 7 jam perjalanan. Untuk nanti berkhotbah, hari Sabtunya saya tunggu itu 2 kali 24 jam. Jadi saudara bisa bayangkan, pulang juga dengan jarak yang sama. Baru kemarin saya berangkat ke Curup di Bengkulu. Harus tunggu lagi 3 jam di bandara. Tiba di Bengkulu, perjalanan lagi kurang lebih 2,5 jam. Menunggu waktu berkhotbah. Bayangkan saya perjalanan kadang-kadang 11 jam, tapi khotbahnya hanya 30 menit. Dan itu masa-masa penantian.
Tapi yang membuat saya bersuka cita dalam masa penungguan penantian itu ialah ada orang-orang yang rindu mendengar kabar baik. Itulah penghiburan yang luar biasa. Nah, hari ini saudara-saudara, kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan ingat, surat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia sedang di dalam penjara. Sedang mengalami penganiayaan karena Injil Kristus. Dia sedang dimasukkan ke dalam tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh orang lain. Mestinya dalam situasi semacam itu, yang mestinya dia berharap, jemaat tolong doakan aku, kirim makanan, kirim pulsanya, kirim orang datang penghiburan, tim diakonia turun, pendeta turun untuk beri penghiburan. Tapi justru ini terbalik, saudara-saudaraku. Apanya yang terbalik? Justru jemaat yang hidup bebas di dalam kota dihibur oleh orang yang sedang dalam penjara. Dan inilah keunggulan kekristenan yang hebat. Inilah kedahsyatan kasih karunia Allah. Inilah prinsip ketika orang mengalami Tuhan secara sempurna dalam hidupnya. Dia tidak perlu takut kematian. Dia tidak perlu takut penyiksaan. Dia tidak perlu takut diisolir. Karena dia tahu ada sebuah kuasa yang jauh lebih hebat dari kuasa manusia. Yaitu kuasa ilahi. Karena itu ada seorang hamba Tuhan berkata, kekhawatiran itu manusiawi. Tetapi sukacita adalah ilahi. Nah saudara-saudara, ayat 4 ini Rasul Paulus mengatakan kepada teman-temannya, ada beberapa nama yang disebutkan dalam pasal 4 itu. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Joyful. Bersukacitalah. Dan itu salah satu buah roh. Buah Roh Kudus. Bersukacitalah. Bagaimana mungkin orang sedang di penjara, orang mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, diisolir dari jemaat, diisolir dari orang-orang yang dicintai, tapi justru menolong orang untuk bersukacita. Kita akan pelajari mengapa bersukacita menjadi pokok utama yang keluar dari penjara oleh seorang rasul besar. Yang pertama, sumber sukacita adalah Allah sendiri. Yang percaya bilang amin. Sumber sukacita itu Kristus. Sukacita tidak bisa dibeli dengan apapun. Sukacita tidak bisa dibarter dengan apapun. Karena sumbernya itu Allah. Sumbernya itu Kristus. Seorang hamba Tuhan berkata begini, lebih baik Anda tidak lahir daripada mati tanpa Kristus. Wow. Mengapa? Karena Kristuslah sumber sukacita. Sumber sukacita bukan harta kekayaan. Sumber sukacita bukan pasangan kita, tapi Tuhan dalam Yesus Kristus. Seorang motivator terkenal namanya John Maxwell. Dia sedang memimpin sebuah ceramah yang dihadiri oleh banyak wanita di sebuah kota. Ketika dia sedang sampaikan kebenaran firman, tiba saat tanya jawab. Seorang wanita bertanya, Dr. John Maxwell, apakah Anda bersukacita dengan istrimu? Nah, istrinya John Maxwell sedang duduk di kursi paling depan. Saudara tahu jawaban John Maxwell. Ketika ditanya, apakah engkau bersukacita dengan istrimu? John Maxwell berkata, tidak. Waduh,
Itu ruangan itu heboh. Ribut. Kalau dia bilang, dengar saya jelaskan. Sumber sukacita saya bukan istri, tapi sumber sukacitaku ialah Kristus. Dan istriku, anak-anakku, orang-orang sekitarku, itu menambah kualitas sukacita. Jadi jangan alihkan sumber sukacita. Sukacita itu Kristus. Dari mana berita itu datang kepada Maria, engkau akan mengandung. Maria juga mengalami kegalauan, bukan? Mana mungkin aku belum menikah? Tapi malaikat berkata, tenang mama. Kalau Maria itu orang Ambon, nona tenang saja. Kalau Maria itu orang Timur, nona tenang saja. Kalau orang Maria itu orang Buru Batak, Boru, slow aja. Ini pekerjaan Roh Kudus. Wow. Apa bentuk sukacitanya? Dia sujud. Jadilah kehendak. Ketika dia mengunjungi Elizabeth, istrinya Zakaria, yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dia gembira menyambut Maria dan bayi dalam kandungannya melonjak. Bayangkan sukacita seorang wanita, seluruh tubuhnya termasuk bayi di kandungannya pun ikut bersukacita. Jadi sukacita itu bukan tempelan dari luar. Sukacita itu menggerakkan dari dalam. Apa sumbernya? Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Firman Tuhan adalah kekuatan ilahi yang memberi kita sukacita yang sempurna. Karena itu saudara-saudaraku, jangan bersukacita karena hal-hal yang sifatnya artifisial. Jangan bersukacita karena harta kekayaan, karena hadiah, karena istri, karena suami, karena anak-anak. Tapi sumber sukacita kita ialah Kristus. Sumber sukacita ialah kasih Kristus itu, dan semua yang ada di sekitar kita menjadi bukti bahwa sukacita itu menjadi nyata. Kamu akan berjumpa dengan seorang bayi yang terbaring di dalam palungan, dibungkus dengan lampin. Itu bukti nyata bahwa sukacita itu bukanlah sebuah konsep teologi. Sukacita bukanlah sebuah teori-teori Alkitabiah. Sukacita bukan teori psikologi, tapi sukacita itu real, fakta, dapat dirasakan, dapat dialami, dapat dilihat sejak Bethlehem sampai Golgota. Tuhan yang sama itulah yang sedang kita nantikan kehadirannya. Karena itu dia berkata, hendaklah. Pada ayat berikutnya, hendaklah itu kata imperatif, artinya perintah. Hendaklah apa? Jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita. Hendaklah juga kebaikan hatimu diketahui semua orang. Supaya sukacita kita itu nampak. Bukan setiap pagi sampai malam senyum terus, itu bisa dicurigai. Jangan-jangan baru keluar dari grogol. Tapi sukacita itu teraplikasi melalui kebaikan hati. Kebaikan hati dapat dilihat melalui bentuk-bentuk pemberian yang nyata. Apakah melalui senyuman kita, sapaan kita, tepukan tangan kita, dan semuanya itu adalah bukti kebaikan hati. Beberapa saudara saya kalau ketemu saya,
di kampung, kalau saya nggak kasih uang, mereka anggap saya itu orang tidak baik. Tapi kalau saya kasih uang, wih, Bapak Pendeta baik sekali ya. Jadi kebaikan saya diukur dari kalau saya beri uang. Tapi kalau saya beri doa dan firman, dianggap tidak baik. Kenapa? Firman menegur kebodohan dan kesalahan. Lalu kemudian dia berkata, jangan khawatir. Yesus juga berkata dalam Matius pasal 6, jangan khawatir akan hidupmu. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menanam, tetapi Bapa pelihara mereka. Lihatlah bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tapi dia lebih indah dari pakaian Raja Salomo. Tuhan suruh kita belajar dari alam. Alam yang tidak bikin apa-apa. Toh Bapa pelihara. Apalagi kamu anak-anaknya yang bisa melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin Bapak tidak pelihara? Saya mau beritahu saudara-saudara, itulah kekuatan sukacita dari Tuhan. Nehemia dalam nas pembimbing kita, dia menunjukkan sukacita itu datang dari Tuhan. Sekalipun ada ancaman bahaya, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tidak usah takut masuk 2022. Karena sumber kita adalah Kristus. Sumber kita ialah Allah yang hidup. Dan Anda tidak perlu bikin apa-apa untuk menerima prinsip sukacita itu. Tidak usah berjuang. Anda tidak usah bikin apa-apa. Anda akan terima gratis. Itu yang kemudian disebut sola gratia. Hanya karena anugerah. Anugerah apa? Anugerah kemenangan dalam Kristus. Anda tidak perlu mati buat Kristus. Anda tidak perlu mati buat keluargamu. Cukup Kristus mati buat kita. Yang harus kita lakukan ialah respons kebaikan hati dapat menjadi bukti dan tanda bahwa sukacitamu itu sempurna. Yang ketiga dia berkata, bukan hanya kebaikan hati yang dinampakkan. Bukan hanya singkirkan kekhawatiran. Tapi dia berkata, sampaikanlah dalam doa dan permohonan. Berarti semakin kita banyak berdoa, akan semakin banyak kehilangan. Loh, kok bisa begitu Pak? Iya, semakin banyak berdoa, semakin banyak kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan ketakutan, hilang kekhawatiran, hilang kegelisahan, hilang keresahan, hilang semua curiga, hilang semua bentuk penghakiman, hilang semua gaya-gaya hidup dunia akan hilang karena kamu sedang menyentuh sumber sukacita itu. Wow, tetap dahsyat. Secara manusiawi memang saya juga pernah mengalami kekhawatiran yang hebat. Kekhawatiran habis sebulan mesti menjawab kebutuhan Kevin sebagai mahasiswa. Baik kebutuhan kuliahnya, kebutuhan makanan minumannya, kebutuhan praktek-prakteknya. Wajar dong kita khawatir sebagai manusia. Khawatir lagi menjelang akhir tahun harus ada pembayaran untuk kontrak rumah. Semuanya bisa menjadi titik-titik kritis dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita hanya menunggu dan datang mana dari sorga? Tidak bisa. Anda harus melakukan sesuatu. Tidak hanya berdoa dan mengharap roti turun dari sorga. Tapi lakukanlah segala sesuatu, kedapatan tanganmu, kerjakanlah itu. Saudara bisa bayangkan saya perjalanan hampir 3 hari, khotbahnya cuma 45 menit. Tapi yang membuat sukacita yang sejati ialah ketika orang mengalami Tuhan dan begitu dahsyatnya kebenaran-kebenaran itu disampaikan.
doa dan permohonan. Dan apa yang didapatkan? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya pikiran manusia, otak kita tidak sanggup menganalisis damai sejahtera itu. Damai sejahtera bahasa Ibraninya shalom, bahasa Yunaninya eirene. Damai sejahtera yang melimpah itu sumbernya Allah. Allah adalah damai sejahtera. Allah adalah kasih. Saya ingin bercerita. Ada seorang anak gadis di sebuah kota di Amerika. Tiap hari dia mengalami proteksi yang luar biasa dari orang tuanya. Kamu nggak boleh pergi ke sana. Kamu nggak boleh ke sini. Kamu nggak boleh bikin ini. Hanya datang ke kampus, pulang kuliah, masuk kamar, beres di rumah, pulang kuliah lagi, ikut ke gereja, semuanya serba rutin. Satu kali gadis ini memilih untuk kabur dari rumah. Dan dia pergi ke sebuah kota di Amerika. Dan kota itu terkenal kota yang cenderung banyak tingkat kejahatan terhadap wanita. Singkat cerita, wanita ini terjerumus ke dalam dunia gelap. Hampir 2 tahun dia hilang. Orang tuanya bikin iklan, menyebarkan ke beberapa kota. Teman-temannya tahu, tetapi mereka tidak beritahu karena mereka juga senasib. Orang tuanya protektif. Mereka tidak bebas untuk menikmati kehidupan sebagai anak-anak remaja. Dan hampir 2,5 tahun anak gadis ini hancur lebur. Satu ketika dalam masa yang sangat kritis, persis seperti kisah anak yang hilang dalam Lukas 15. Dia berlutut di sebuah trotoar. Karena 2,5 tahun dia sudah dikenal oleh banyak pria yang tidak benar. Otomatis sudah nggak laku karena sudah datang langganan baru. Di sebuah trotoar dia lihat ada bekas makanan pizza dari restoran itu. Dan dia mengambilnya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Persis seperti anak yang hilang di Lukas 15. Tapi anak itu masih makan makanan babi. Ini dia pungut sisa pizza. Tiba-tiba dia berlutut di pinggir bak sampah itu. Lalu dia berkata, aku harus pulang. Apa yang dia lakukan? Dia tulis surat kepada ayahnya dan ibunya. Dia minta maaf. Kemudian dia bilang, Pak, aku akan naik kereta api. Aku akan tiba jam sekian. Dan kalau aku ketemu papa dan ibu dan adik-adikku di stasiun kereta api itu, aku akan turun. Tapi jam itu kalau aku tidak ketemu kalian, melihat kalian, aku akan melanjutkan perjalanan ke negara lain, maksudnya ke Meksiko. Perjalanannya saudara tahu, dari tempat dia ke kota orang tuanya, kurang lebih 12 jam. Dia begitu ketakutan, penuh kekhawatiran. Apakah orang tuanya sanggup atau mereka bisa menjawab surat ini? Dia berharap dengan begitu murni. Dia merasa sudah jadi wanita yang hina, yang tidak lagi seperti manusia. Tapi dia punya pengharapan. Masih ada satu titik. Filipianse berkata, segala sesuatu sudah berakhir. Hanya ada satu titik yang kita nantikan. Kasih karunia. Dan dia masih butuh titik itu. Begitu tiba di stasiun, penumpang-penumpang sudah turun. Dia lihat dari kaca jendela kereta api. Dia lihat papanya sedang pakai jaket. Ibunya pakai sweater dan tutup kepalanya. Dan dia lihat ada beberapa saudara, ponakannya, bibinya, pamannya.
berdiri di belakang orang tuanya. Wanita itu dia menangis. Dia kemudian turun. Dan ketika dia turun dari stasiun itu, bapaknya dan ibunya itu mulai lari peluk dia. Anak itu berlutut, kemudian dia mau bilang begini, Pak, Mama aku minta maaf. Orang tuanya angkat dia dan berkata, kamu tidak usah minta maaf. Tidak ada waktu untuk minta maaf. Sekarang kita harus segera berangkat. Karena di rumah kita ada sebuah jamuan yang sedang menanti kehadiran. Dan satu kota, satu gereja yang tahu keluarga ini. Mereka berkumpul hari itu untuk merayakan kedatangan seorang putri yang hilang 3 tahun dalam dunia yang begitu gelap. Itulah yang disebut kasih karunia. Itu yang disebut sukacita, bukan oleh karena orang tuanya jemput dia. Bukan oleh karena anak itu mau pulang. Tapi karena ada sebuah titik yang memberi pencerahan. Seperti sebuah mercusuar yang memberi tanda di tengah-tengah kegelapan atas kapal-kapal. Dan itu tanda pengharapan. Itulah palungan di Bethlehem. Itulah salib di Golgota. Dan karena itu dalam masa penantian, tidak usah khawatir. Dalam masa penantian ada penderitaan, ada perjuangan. Kita belum tahu COVID akan berakhir kapan. Tapi kita bersyukur sudah mulai mereda. Saya udah terbang ke beberapa kota, saya naik bis, saya naik kereta mobil, saya datang ke gereja-gereja di daerah tertentu, nyaris orang udah nggak pakai masker lagi, tetapi tetap menjaga protokol, memberi bukti buat kita. Ada kasih karunia yang terus dialirkan buat bangsa kita. Ada kasih karunia yang dialirkan buat gereja, dialirkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan karena itu mari, sebagai anak-anak Tuhan, dalam masa penantian, kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Kristus. Orang yang tidak bersuka cita, berarti dia tidak punya Kristus. Karena Kristus adalah sumber sukacita kita. Amin. Sekali lagi saya tegaskan, Anda tidak bersuka cita, berarti Anda tidak punya Kristus. Anda tidak dalam sukacita, berarti Anda tidak punya Allah. Karena Allah dalam Kristus adalah sumber sukacita sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita jadi jemaat yang hidup dalam sukacita. Dan sukacita kita dapat dialami melalui kebaikan hati kita. Dan kita terus berdoa supaya damai sejahtera Allah menjadi milik kita. Menanti bukan tanggal 25 Desember. Bukan menanti parsal tahun. Bukan menanti tahun yang baru. Tapi menanti kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Kapan dia datang? Saya tidak tahu. Tapi dia pasti datang. Untuk apa? Membawa kita dalam kemuliaan bersama Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.